Dalam keseharian kita dipenuhi dengan aktivitas seperti bekerja, kuliah atau bersekolah, dan masih banyak aktivitas yang lain. Namun, pada suatu titik pastinya kita pernah merasa sangat lelah dan tidak berminat untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, inilah yang disebut dengan burnout. Apa itu burnout? Burnout seringkali dialami oleh tenaga kesehatan, pendidik, pekerja kantoran, hingga mahasiswa karena berhubungan dengan beban yang berat serta pekerjaan ataupun tugas yang sangat banyak. Burnout adalah kelelahan emosional, fisik, dan mental. Intinya disebabkan oleh stres yang berlebihan. Saat mengalami hal ini, kita mulai malas dan kehilangan minat untuk beraktivitas, sehingga akan menurunkan produktivitas kita. Nah, untuk mengatasi stres ataupun burnout, terkadang kita hanya perlu hiburan dan break sejenak. Sekedar berinteraksi sosial dengan teman kita, kemudian berjalan-jalan menikmati alam sekitar, tidur yang berkualitas untuk mengistirahatkan otak, ataupun mencari hiburan lain yang kita sukai, misalnya menonton film, ataupun ya kita bisa bermain game. Yang sangat menentukan apakah bermain game itu bermanfaat atau tidak adalah bagaimana cara kita bermain game itu sendiri dan game macam apa yang kita mainkan. Yang terpenting bertanggung jawab dan bermain sewajarnya. Selain itu, usahakan bermain game yang bergenre santai. Syukur-syukur game yang dapat mengasah otak. Jangan sampai niat kita menghilangkan stres malah menjadi stres gara-gara memainkan game seperti Mobile Legends. Pada video kali ini, saya akan mencoba memainkan game yang menurut saya cukup bermanfaat dan cukup keren tentunya, yaitu game Minecraft. Nah, sebelumnya di sini mungkin teman-teman sudah tahu game ini tuh game kotak-kotak, kemudian bisa membuat rumah, menjelajah, dan lain-lain. Namun, manfaat dari game ini kita juga dapat melatih logika kita, kemudian juga dapat memperbanyak kosakata bahasa Inggris kita. Langsung saja dimainkan. Nah, game ini tuh bisa di-download secara gratis melalui Microsoft Store ya, teman-teman. Tetapi kita harus memasukkan akun terlebih dahulu dengan akun sekolah ataupun akun organisasi untuk mengakses secara umum fitur-fitur di dalamnya. Namun untuk mempersingkat, kita juga dapat mencoba mode demonya. Kita coba mode demonya. Minecraft Education merupakan versi khusus yang dirancang untuk kita bisa bermain sambil belajar. Sesuai namanya, kita dapat mempelajari berbagai macam subjek ataupun pelajaran di dalam game ini. Misalnya, kita bisa belajar subjek seni, kemudian sejarah, matematika, kimia, bahkan coding ataupun bahasa pemrograman. Selain itu, juga dapat mengasah keterampilan problem solving yang ada di dalam game tentunya. Kita mulai saja start lesson. Nah, di sini terdapat berbagai pilihan lesson ataupun pembelajaran, namun terbatas hanya ini saja karena kita hanya masuk pada mode demo. Nah, ini ada yang terkunci karena mengharuskan kita masuk akun organisasi ataupun akun sekolah, seperti akun UB juga bisa sih sebenarnya. Nah, di sini saya akan mencoba tentang generation AI, pembelajaran tentang AI dan pemrograman. Nah, ini adalah Minecraft Education Lesson Generation AI.
Nah, di sini adalah tahapan awal yaitu tutorial. Mungkin nanti bisa di skip dan saya cepatkan. Nah, ini tutorialnya sudah selesai. Kita langsung saja ke pembelajaran dan listennya. Kita masuk portal. Power of Code Generation AI. Sesuai namanya, Power of Code. Nah, di sini mungkin gameplay ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam bermain dengan kode-kode ataupun bahasa pemrograman yang akan kita pelajari. Adapun subjek ataupun pelajaran yang dipelajari di sini adalah seputar kecerdasan buatan ataupun AI. Selain itu juga kita akan mempelajari mengenai prinsip-prinsip yang ada pada AI. Nah, ini yang pertama, Internet with Computer. Dan komputernya berubah menjadi robot, talking computer. Nah, ternyata si robot ini merupakan AI yang sebenarnya ini dibuat oleh si MC ini sendiri. Nah, adapun konsep AI, jika kita berbicara mengenai artificial intelligence atau AI, kita berbicara mengenai tipe berpikir ataupun kecerdasan yang manusia punyai, akan tetapi ini dibuat oleh mesin ataupun komputer. Jadi, secara sederhana, kecerdasan buatan atau AI ini adalah simulasi kecerdasan manusia, akan tetapi berbentuk mesin gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini kan benar, ini robotnya sebenarnya dibuat oleh MC, akan tetapi dia sendiri lupa, MC-nya ini lupa. Nah, di sini si MC berperan sebagai developer AI yang menciptakan berbagai jenis alat AI, akan tetapi melupakan prinsip-prinsip yang harusnya ada pada suatu AI. Nah, si robot ini menemukan bahwa terdapat AI yang perlu panduan untuk membantu bekerja secara optimal. Baiklah, lanjut. Nah, ini kita akan berbicara ataupun belajar mengenai prinsip-prinsip yang harus ada dalam suatu AI. Prinsip yang pertama adalah fairness and inclusiveness, ataupun keadilan dan inklusivitas. Langsung saja. Nah, di sini terdapat studi kasus khusus prinsip ini, teman-teman. Nah, ini latar belakangnya di suatu kantin sekolah. Nah, kita ini sebenarnya sudah membuat AI yang bernama dispenser secara otomatis dapat menyajikan makanan kepada murid-murid. Nah, penemuan ini dapat membantu serta untuk menghemat waktu dan memungkinkan mereka untuk membuat makanan yang lebih enak. Seperti yang kita lihat, ada beberapa murid
yang melewati ini dan di-scan dan terdeteksi oleh mesin ini. Yang jadi pertanyaan, si murid yang memakai kursi roda ini apakah juga mendapatkan makanan? Nah, ternyata si alat ini, alat TA ini tidak dapat mendeteksi murid yang memakai kursi roda. Oleh karena itu, kita harus mencari solusi untuk memperbaiki masalah ini. Lanjut. Nah, untuk keadilan, ini sangat penting bagi setiap murid untuk mendapatkan makanannya masing-masing. Nah, si murid ini sendiri yang bernama Miguel ini menggunakan kursi roda sehingga tidak dapat terdeteksi dan tidak mendapat bagian makanannya. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat menu ataupun pilihan seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam game Minecraft Education ini kita juga dapat belajar mengenai coding ataupun bahasa pemrograman. Nah, di sini ada pilihan Makebot, Block, dan juga Python. Nah, di sini mungkin yang kode block ini tampilannya lebih sederhana dan lebih mudah karena hanya basic. Kemudian yang Python ini kemungkinan tampilannya lebih advance. Nah, di sini saya mencoba untuk tampilan yang sederhana saja. Ini press C to code solution. Nah, ini adalah namanya kode builder, teman-teman. Nah, dan di halaman ini kita dapat menyusun kode-kode. Sebelumnya itu kita harus membaca instruksinya terlebih dahulu, bahwa intinya the food dispenser ataupun alat AI tersebut tidak dapat menemukan ataupun mendeteksi beberapa murid karena tidak dapat men-scan secara properly ataupun secara semestinya begitu. Nah, di sini ada tampilan untuk kita melakukan bahasa pemrograman. Nah, di sini tampilannya cukup simpel dan mudah untuk dipahami. Karena ini adalah basic logika saja. Nah, ini menerjemahkannya kita start, kemudian ketika lunch time tiba, makan siang tiba, si alat ini akan melakukan scan. Nah, ini pada awalnya melakukan scan secara horizontal. Nah, kita perlu mengubahnya agar alat tersebut dapat mendeteksi semua murid gitu. Kita pilih yang smart. Ketika murid terdeteksi, kemudian berikan makanannya secara otomatis. Kemudian tunggu giliran murid selanjutnya. Nah, kode ini seharusnya sudah benar, teman-teman, sehingga kita perlu melakukan running kode tersebut. Nah, kita lihat apakah kode ini berhasil. Alat tersebut bisa menyiapkan makanan dan memberikan makanan secara otomatis kepada semua murid ini, termasuk yang pakai kursi roda ini. Nah, ternyata ini kodenya berhasil. Alat ataupun AI ini dapat mendeteksi semua murid, tak terkecuali yang pakai kursi roda ini. Dan excellent, kita sudah belajar mengenai prinsip keadilan dan inklusivitas. Nah, sebenarnya masih banyak prinsip-prinsip yang lain, teman-teman. Misalnya prinsip mengenai
keandalan dan keselamatan, prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta yang terakhir juga ada prinsip mengenai privasi dan keamanan. Namun karena waktu yang terbatas dan videonya sudah 15 menit lebih, maka cukup sekian video gameplay Minecraft Education Generation AI ini. Bagi teman-teman yang penasaran bisa mencobanya sendiri. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.